Eko Febriaferi Cahyono. Kali ini kita akan membahas seputar kiat-kiat untuk membuka usaha, memulai usaha, dan juga bagaimana caranya untuk sukses menjalankan usaha. Kesuksesan merupakan tujuan banyak orang ketika memulai bidang usaha tertentu. Dan teman-teman sekalian perlu ingat bahwa memulai usaha itu tidak semudah yang dibayangkan. Akan banyak cerita, akan banyak kegagalan-kegagalan, atau mungkin ada banyak kendala-kendala yang akan ditemui di lapangan. Untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, ada beberapa kiat yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah belajarlah banyak hal tentang usaha yang Anda akan jalankan. Jadi bagi teman-teman yang akan memulai usaha, sangat disarankan untuk belajar terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai usaha, pahami terlebih dahulu. Pahami terlebih dahulu artinya beberapa peluang yang akan teman-teman lihat itu akan menjadi acuan teman-teman untuk memulai usaha. Dan ketika nantinya akan ada kendala selama teman-teman memulai usaha, teman-teman sudah tahu karena teman-teman sudah belajar terlebih dahulu. Nah, ini penting sekaligus untuk membangun relasi teman-teman kepada rekan-rekan lain yang menjalankan usaha di bidang yang sama. Nah, dalam mulai pembelajaran mengenai usaha yang akan Anda jalankan, teman-teman bisa bertanya, bisa mengamati, bisa juga belajar melalui tutorial-tutorial yang ada. Nah, banyak hal yang mempengaruhi usaha yang akan teman-teman jalankan. Jadi yang pertama kali harus teman-teman lakukan ketika ingin memulai usaha adalah belajar terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu kendala-kendala apa yang banyak terjadi atau yang akan terjadi nantinya. Nah, dengan demikian teman-teman akan paham resiko dan juga teman-teman akan paham resiko dan juga cara untuk mengatasinya. Nah, berikutnya yang kedua, kiat-kiat untuk memulai usaha itu teman-teman harus memiliki modal. Nah, modal ini banyak disalahartikan oleh banyak orang yang akan memulai usaha. Sebenarnya modal di sini bukan hanya berupa uang. Jadi bisa jadi modal ini berupa pengetahuan, bisa jadi modal ini berupa pengalaman. Itu adalah sebuah modal. Dan yang terpenting, modal ini adalah pondasi utamanya teman-teman. Jadi teman-teman ketika memulai usaha, teman-teman harus pahami betul kira-kira budget yang dibutuhkan berupa dana berupa uang itu berapa, atau mungkin kalau teman-teman terbatas dengan budget, teman-teman bisa memanfaatkan apa yang teman-teman ketahui. Misalnya teman-teman berpengalaman dahulunya pernah bekerja di sebuah perusahaan, mungkin sebagai sistem manajemen, atau mungkin teman-teman yang bekerja langsung di lapangan mungkin lebih paham, lebih mengerti. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan. Jadi peluang-peluang usaha itu tidak harus bermodalkan budget yang berupa uang. Jadi pengetahuan pun itu adalah sebuah modal usaha, dan banyak di era modern saat ini yang membuka usaha dimulai dari nol, benar-benar nol. Apalagi kita sudah dibantu dengan peralatan-peralatan digital. Mungkin teman-teman juga bisa searching di internet atau di sekeliling teman-teman, mungkin bisa bertanya langsung yang tadi kita bahas soal belajar terlebih dahulu. Nah, berikutnya soal budget ini, yang terpenting adalah teman-teman harus paham betul ketika teman-teman punya potensi, punya
eh, pengalaman, punya pengetahuan, itu adalah modal dasarnya sebenarnya. Nah, nanti ketika setelah teman-teman sudah tahu apa yang akan teman-teman lakukan, apa yang teman-teman jalankan, barulah teman-teman berpikir mengenai modal usaha yang berupa budget atau nilai rupiah. Nah, kalaupun tidak, teman-teman bisa menjalankan usaha tanpa menggunakan dana. Banyak sekali contohnya. Teman-teman boleh search di YouTube, di Google, itu juga banyak yang memberikan edukasi mengenai memulai usaha dari nol. Nah, berikutnya, sebelum teman-teman memulai usaha, yang pasti, yang ketiga adalah jalankan usaha yang menjadi hobi teman-teman, yang menjadi kesukaan teman-teman. Nah, banyak orang yang salah jalan ketika menjalankan usaha karena bermodalkan dengan ikut-ikutan atau mengikuti trending atau mengikuti peluang pasar yang ada. Itu memang perlu untuk membaca peluang pasar yang ada di sekeliling kita. Namun yang perlu teman-teman ketahui, sukses dan tidaknya usaha itu berawal dari kenyamanan yang ada dari teman-teman semua. Jadi kalau teman-teman menjalankan usaha dengan pengetahuan yang minim atau mungkin pengalaman yang minim di bidang usaha yang akan teman-teman jalankan, saran saya cobalah untuk menjalankan usaha yang sesuai dengan passionnya teman-teman. Jadi tidak perlu mengikuti tren, tidak perlu mengikuti permintaan pasar yang ada. Kalau teman-teman menyukai suatu hal yang lebih dominan di diri teman-teman. Misalnya teman-teman suka berolahraga. Nah, kesukaan atau hobinya teman-teman di bidang usaha, itu akan menjadi pengetahuan secara tidak langsung. Jadi teman-teman akan sangat paham terhadap apa yang akan teman-teman jalankan. Saya kasih contoh tadi, misalnya Anda teman-teman suka berolahraga, maka segala jenis peralatan olahraga mungkin dan juga kebutuhan-kebutuhan yang akan teman-teman jual, itu teman-teman akan lebih paham. Nah, dengan demikian, apapun kendala-kendala yang ada di usaha teman-teman nantinya, teman-teman akan sangat paham, akan sangat mengerti. Nah, itu salah satu contohnya. Misalnya teman-teman ada lagi mungkin teman-teman yang hobinya mancing atau mungkin hobinya membaca. Boleh teman-teman misalnya yang hobi mancing berjualan alat-alat pancing. Itu akan lebih efektif. Kenapa? Karena selain teman-teman mencari cuan atau mencari uang di bidang tersebut, teman-teman akan sangat paham. Mungkin jenis-jenis pancing seperti apa, atau peralatan pancing yang dibutuhkan itu apa saja, dan mungkin banyak lagi peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Nah, itulah contoh-contoh kecil kenapa teman-teman harus memulai usaha dengan sesuatu yang teman-teman sukai atau menjadi hobinya teman-teman. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, untuk mengawali usaha, jadi teman-teman harus membaca kebutuhan. Jadi membaca kebutuhan lingkungan atau konsumen. Nah, kelihatannya memang tidak sinkron ya dengan alasan yang pertama. Namun begini teman-teman, banyak di antara kita yang mungkin masih salah mengartikan bahwa membaca kebutuhan pasar ini bukan berarti keluar dari jalur usaha yang akan kita jalankan. Jadi misalnya teman-teman mungkin ada yang tinggal di daerah pedesaan atau jauh dari daerah perkotaan, dan teman-teman ingin membuka usaha yang kira-kira di situ pangsa pasarnya minim. Jadi teman-teman yang harus teman-teman baca adalah suatu hal yang menjadi urgensi atau menjadi kebutuhan di lingkungan tersebut, yang benar-benar masyarakat itu kalau seandainya dia ada di situ atau usahanya teman-teman berdiri di situ, maka masyarakat akan banyak yang membeli. Salah satu contoh misalnya
Teman-teman yang tinggal misalnya, kita berikan contoh yang misalnya tinggal di pedesaan terlebih dahulu. Yang tinggal di pedesaan biasanya sangat sulit ya, sangat sulit teman-teman kalau membuka usaha misalnya yang seperti fotokopi atau print file atau ATK atau peralatan kantor, karena dia lokasinya jauh dari perkantoran. Namun tidak ada salahnya teman-teman mencoba. Percaya atau tidak bahwa masyarakat di desa saat ini banyak sekali kebutuhan yang berhubungan dengan alat tulis dan kantor. Itu salah satu contohnya. Jadi membaca peluang pasar tidak harus teman-teman membaca kebutuhan, membaca pesaing yang ada. Jadi ketika teman-teman membuka usaha, lalu patokan teman-teman adalah pesaing usaha yang ada, yang sudah pernah ada, dan dia gagal, teman-teman akan sangat sulit. Jadi pada intinya membaca peluang pasar itu adalah kebutuhan, benar-benar kebutuhan masyarakat di desa. Nah, jangan patah arah atau jangan patah semangat karena mungkin teman-teman melihat usaha sebelumnya tidak pernah jalan atau mungkin gagal. Ketika orang lain menjalankan itu gagal, ada kemungkinan teman-teman yang akan membuka usaha itu akan sukses. Nah, maka itu membaca peluang pasar itu pada intinya adalah membaca benar-benar kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar. Nah, yang berikutnya, yang kelima, untuk memulai usaha, alangkah baiknya teman-teman membangun relasi sebanyak mungkin sebelum memulai usaha ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman membangun relasi sebanyak mungkin, terutama di bidang usaha. Jadi mungkin teman-teman sudah kenal dengan beberapa rekan atau beberapa orang yang mungkin ketika teman-teman membuka usaha nantinya akan memberikan jalan atau menjadi relasi partnership buat teman-teman. Nah, ini akan lebih efektif ketika teman-teman sudah sangat paham di bidang itu, atau mungkin relasi teman-teman sudah sangat luas. Jadi relasi ini adalah sebuah jalan rezeki ya. Dan berikutnya juga, relasi ini menjadi sebuah patokan untuk kita yang ingin memulai usaha, bahwa ketika relasi kita luas, maka informasi dan juga secara tidak langsung orang-orang yang menjadi mungkin rekan-rekan kita, rekan bermain atau rekan usaha yang pernah terjalin sama kita itu menjadi partnership secara tidak langsung. Jadi mereka lah orang-orang yang akan membantu kita secara tidak langsung untuk menyampaikan kepada orang lain bahwa usaha yang kita jalankan itu efektif. Usaha yang akan kita jalankan ini dibantu promosinya dengan mereka, begitu. Jadi pada intinya public relationship atau bekerja sama dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitar itu sangat bermanfaat untuk usaha kita. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang menjalankan usaha, bangunlah relasi seluas-luasnya, bangunlah perkenalan dengan teman sebanyak-banyaknya, karena itu yang akan membantu teman-teman ketika nanti menjalankan usaha. Berikutnya yang keenam. Yang keenam adalah fokus pada satu bidang usaha. Nah, banyak di antara kita yang keliru. Banyak di antara kita yang keliru menjalankan usaha, bahwa kebutuhan masyarakat yang ada di lingkungan kita itu banyak. Makanya ada rekan-rekan yang mungkin membangun usaha tidak cuma satu jenis usaha, tapi beberapa jenis usaha yang dijalankan. Kebanyakan, saya kasih contoh, kebanyakan yang membangun usaha sembako misalnya, sembako. Di situ dia bukan cuma menjual sembako, biasanya ada sembako, ada kosmetik, ada alat tulis dan kantor, dan macam-macam. Ini memang menjadi sebuah kendala. Artinya banyak produk yang dijual di sebuah usaha ini akan memecah
konsentrasi kita. Jadi sebisa mungkin teman-teman kalau bisa jalankan fokus pada satu bidang usaha. Satu bidang usaha ini bisa jadi jenis usahanya, bisa jadi jenis produknya. Jadi jenis produknya teman-teman harus fokuskan ke satu dulu. Misalnya teman-teman convert ke usaha peternakan. Fokuslah pada barang-barang atau alat-alat yang berhubungan dengan peternakan atau peternakan dan pertanian. Nah, ini masih bisa ada relasi. Namun ketika teman-teman sudah membuka usaha yang berkaitan dengan peternakan dan pertanian, lalu teman-teman menambah lagi produk yang lain, misalnya yang tidak ada relasinya atau mungkin tidak ada hubungannya dengan usahanya teman-teman, ini yang akan menjadikan konsentrasi kita terpecah. Jadi fokuslah pada satu usaha yang teman-teman jalankan. Ini akan sangat membantu karena dengan berfokus pada satu jenis usaha, teman-teman akan sangat paham, akan sangat mengerti, dan akan sangat bisa menjalankan usaha yang Anda jalankan. Jadi teman-teman tidak perlu terbawa arus pada lingkungan masyarakat yang mungkin yang paling jelas itu di lingkungan pedesaan biasanya. Jadi di lingkungan pedesaan ini banyak sekali masyarakat yang menjalankan usaha lebih dari satu jenis usaha. Padahal ini sangat beresiko ya teman-teman. Jadi fokuslah pada satu jenis usaha. Selain untuk mencegah fokus yang ada pada pikiran kita pada usaha yang akan kita jalankan, ini juga akan membentuk klasifikasi atau mungkin bahasa sederhananya akan membentuk karakter tersendiri. Nah, jadi masyarakat juga akan menilai, akan mengerti. Lama-kelamaan masyarakat akan paham. Seandainya teman-teman fokus pada satu hal. Misalnya, saya kasih contoh tadi, teman-teman fokus menjual peralatan peternakan dan pertanian. Maka di lingkungan masyarakat, lama-kelamaan masyarakat akan tahu dan akan menjadi pelanggannya teman-teman secara tidak langsung ya, akan menjadi pelanggannya teman-teman secara bertahap. Jadi teman-teman tidak perlu lagi khawatir bahwa masyarakat tidak mengetahui apa yang teman-teman jalankan. Misalnya teman-teman fokus pada satu hal, maka di lingkungan masyarakat pun akan memahami bahwa oh ya, di sanalah yang menjual khusus bidang peternakan dan pertanian. Nah, di lingkungan kita, jadi teman-teman harus juga melihat ya, di lingkungan kita di masyarakat ini sering terkadang kita bingung untuk mau mencari misalnya kebutuhan tertentu yang di luar kebutuhan primer kita di masyarakat. Ada beberapa misalnya tadi peralatan pertanian dan peternakan. Ini mungkin di tempat usaha yang lain ada menjual, namun dia bercampur dengan usaha yang lain. Masyarakat akan dominan, akan lebih memilih mencari produk di sebuah tempat usaha yang fokus pada satu hal tersebut. Nah, inilah kekuatan, inilah kelebihan jika teman-teman menjalankan satu jenis usaha. Nah, itu terkait dengan fokus yang teman-teman jalankan. Nah, berikutnya yang terakhir sebelum teman-teman menjalankan usaha. Sebelum teman-teman menjalankan usaha, gunakanlah peralatan ataupun perlengkapan yang sudah teman-teman miliki menjadi modal utamanya. Nah, saran saya kepada teman-teman yang ingin memulai usaha, hindari dulu untuk melakukan kredit atau pinjaman dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal tersebut ya. Hindari dulu menggunakan kredit dan lain-lain. Kenapa teman-teman? Karena anggaran yang akan teman-teman pakai untuk membeli peralatan misalnya atau mungkin
membangun sebuah tempat usaha, itu sebisa mungkin gunakanlah uang pribadinya teman-teman atau uang tabungannya teman-teman. Jangan teman-teman dari uang pinjaman. Ini sangat beresiko ya teman-teman. Banyak kasus di lapangan yang saya lihat memulai usaha dengan cara yang seperti itu. Boleh saja teman-teman mengajukan kredit, boleh juga mengajukan pinjaman ke mungkin koperasi dan lain-lain. Boleh saja, itu sah-sah saja. Namun perlu teman-teman ingat bahwa gunakanlah modal usaha yang berasal dari kredit atau pinjaman dan lain-lain. Ini murni untuk belanja barangnya teman-teman. Belanja barang yang maksud saya bisa dijual kembali. Jadi kalau teman-teman menggunakan uang hasil pinjaman tersebut untuk membangun tempat usaha, nah ini kan uang tidak berputar. Jadi teman-teman harus pikirkan terlebih dahulu mengenai menggunakan modal keuangan yang berasal dari perkreditan bank mungkin, atau mungkin pinjaman ke koperasi-koperasi terdekat dan lain sebagainya. Banyak jenisnya ya seperti itu. Nah, saran saya teman-teman hindari dulu ketika memulai usaha. Gunakanlah tabungan teman-teman seadanya. Jika mungkin teman-teman tabungan belum cukup, boleh teman-teman kumpulkan dulu modalnya. Atau mungkin teman-teman yang modalnya dinilai secara rupiah mungkin belum cukup, gunakanlah kemampuan teman-teman, kemampuan yang berasal dari diri teman-teman. Jadi banyak cara memulai usaha tanpa harus mengajukan pinjaman atau kredit. Nah, nanti ketika usaha teman-teman sudah berjalan, silakan teman-teman boleh mengembangkan usaha dengan mengajukan pinjaman atau kredit. Artinya teman-teman sudah memiliki modal awal yang bisa teman-teman putarkan. Nah, tidak perlu khawatir dengan pengembalian bunga dan lain sebagainya. Itu akan membangun konsentrasinya teman-teman. Nah, demikian tadi beberapa hal yang berkaitan dengan tips dan trik teman-teman untuk memulai usaha. Nah, saya secara pribadi mendoakan teman-teman yang ingin memulai usaha, mudah-mudahan segera terlaksana, mudah-mudahan segera sukses. Kita semua sama-sama belajar, tidak ada yang menggurui, tidak ada yang lebih pintar. Jadi kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan teman-teman subscribe. Jika teman-teman suka juga boleh like. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai kiat-kiat yang berhubungan dengan usaha, silahkan berkomentar di kolom komentar. Demikian dulu pembahasan kita kali ini. Selanjutnya akan kita bahas kembali mengenai kiat-kiat yang berhubungan dengan usaha. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua.